Kira-kira apa yang pertama terlintas di kepala kita ketika mendengar kata bir peletok? Mungkin ada yang langsung mengira ini adalah minuman memabukkan. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Bir peletok adalah minuman khas Betawi yang terbuat dari campuran rempah-rempah yang sangat menyehatkan. Nah, di antara sedikit pengusaha UMKM yang menekuni usaha bir peletok ini adalah Prio Pradono Dharma atau akrab disapa Dimas. Pria kelahiran Jakarta ini sudah 8 tahun lamanya memproduksi minuman tradisional ini, tepatnya sejak tahun 2016. Selain punya motif ekonomi, ada idealisme yang begitu kuat mendasari tujuan Dimas berbisnis bir peletok ini. Jadi memang bir peletok ini usaha yang kita kembangkan dengan cita-cita mulia. Kami ingin melestarikan dan menumbuh kembangkan dari kuliner di Betawi sendiri. Banyak sekali produk-produk kuliner di Betawi yang sebenarnya bagus, enak, dan menyehatkan tapi belum terangkat. Kami coba mulai dengan bir peletok dulu. Nah, bir peletok ini seandainya memang ini bisa diekspos dan dieksploitasi besar-besaran, ini akan menjadi minuman herbal yang sehat. Gitu. Kenapa? Karena terbukti pada saat pandemi COVID kita punya pendapatan yang sangat baik gitu. Dicari nih minuman. Artinya ini kan produk bagus gitu. Selain itu tentu bicara ini sebagai produk budaya, kita mengangkat nilai historis dari minuman bir peletok ini sendiri yang ternyata masih banyak orang belum tahu tentang bir peletok. Iya, Dimas menilai penting untuk memahami dulu produk yang akan diproduksinya, sehingga pengembangannya pun akan bisa lebih maksimal. Bir peletok ini setelah kami riset, ternyata sudah ada pada saat pertama kali di literatur ya, kita patokan sama literatur di zaman Belanda di majalah Surabaya Honging Black. Itu tahun 1907 ada pesta Belanda. Di situ ada tulisannya salah satu sajiannya adalah peletok, belum pakai bir peletok. Nah, setelah kami riset, coba kami satukan sejarahnya. Riset bir peletok ini dinamakan bir peletok ini sendiri dari para ulama Betawi. Alasannya adalah para ulama ini ingin anak-anak mudanya tidak terkontaminasi oleh budaya masyarakat Eropa yang suka mabuk-mabukan segala macam. Akhirnya para ulama ini membuat bir peletok ini yang dibuat dari bahan dasarnya. Kalau kami lihat dari para sesepuh, kami bertanya, itu sebenarnya bir peletok cuma air, jahe, sereh, dan kayu manis. Terus dinamakan bir peletok sendiri macam-macam. Pertama, versinya ya, ada yang bilang bir itu dari kata birun. Birun itu sebuah telaga yang kalau diminum asumsinya bisa menyegarkan tenggorokan. Terus ada lagi peletok. Bir peletok ini karena birnya diasosiasikan kepada bir yang bener-bener bir. Terus peletok itu bunyinya dari es batu yang dimasukkan ke dalam bumbung bambu. Dikocok-kocok bunyi petak, petok, petak, petok. Terus ada lagi berikutnya di botol kaca, tapi kalau zaman dulu tuh ada yang botol gabus tuh diangkat bunyi petok. Meski upaya menginformasikan nama bir peletok sudah sering dilakukan, namun tetap saja banyak pihak termasuk instansi pemerintah tidak tahu bahwa ini adalah minuman halal. Dukanya kalau mau dibilang sedikit duka adalah kita menjual produk bagus ini sulit gitu. Pertama dari namanya. Kita pernah ikut Halal Food ya, sebuah pameran yang resmi dari Kementerian Agama kalau nggak salah waktu itu ya, 2 kali kami ikut. Itu jelas-jelas ada namanya pameran produk halal. Tapi setiap orang yang keliling ke booth kami dan bertanya, selalu pertanyaannya, ini halal? Ini halal? Alhamdulillah, meski kadang terbentur beragam kendala, Dimas tak bergeming. Tetap semangat berjualan bir peletok bermerek Aini, yang tak lain adalah nama istrinya tersebut. Kalau bicara omset stabilnya, kita ngomong yang per tahun aja ya. Per tahunnya itu bisa sekitar 25 sampai 70 juta. Nah ini yang paling besar itu pada saat pandemi kemarin, kita 1 bulan itu bisa sekitar 7-8 juta. Tapi habis itu habis.
karena pandemi kan, kita cari bahannya susah, cari packagingnya susah, itu pendapatan terbesar kami. Tapi rata-rata ya sekitar tadi lah, nggak terlalu besar, cukup aja lah untuk hidup. Dimas mengakui, sampai saat ini belum bisa merekrut karyawan tetap. Namun demikian, jika ada event-event besar, dia dapat berbagi rezeki dengan para tetangganya. Sejauh ini sih sebenarnya kalau orang Betawi bilang turu-turu, keluarga sendiri gitu. Jadi saya, istri, mertua, dan adik ipar. Tapi kalau ada event, misalnya kayak kemarin itu yang kita ikut di pameran di Smesco, di HCC, baru kita libatkan tetangga. Prinsip syariah pun selalu dijalankan Dimas, termasuk dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain. Biasanya kita, kalau kontrak resmi mungkin karena biasanya kita lewat omongan ya, tapi ada akad lah yang jelas. Kami bilang ke mereka, ini per project ya, per project nanti kalian dibayar segini, kalau memang nanti ada keuntungan, kita bagi. Kalau enggak, ya kita bayar jasanya saja gitu. Saya selalu tidak mau memulai segala sesuatu yang bias ya, kalau dalam misalnya goror kan, yang tidak sesuatu yang tidak ada transaksi yang tidak jelas, kayak kami nggak mau. Di awal kita ngomong dulu. Bahkan kalau misalnya memang secara pendapatan yang kami dapat kecil, tapi kita butuh orang, kita pasti bilang dulu, gini gue ada budget segini, lo mau nggak? Kalau nggak ya udah. Iya, buat Dimas, sebuah bisnis tak semata bernilai sosial ekonomi, tetapi juga nilai ibadah dan dakwah. Ya, jadi selain daripada pelestarian budaya, karena kalau di Betawi itu kan kental dengan nilai-nilai keislamannya ya, saya tidak mau meninggalkan tentang nilai-nilai keislaman itu tadi. Pertama masalah akad, terus kedua tentunya masalah syariatnya. Misalnya pada saat kami buka warung di tahun 2009 ya, di sebuah dekat stasiun televisi waktu itu setiap jam sholat kami hentikan karyawan sholat. Kalau lagi rame ya gantian. Jadi hal-hal seperti itu kami sangat disiplinkan supaya ini punya nilai ibadah dan juga punya nilai dakwah. Hanya bukan serta-merta mencari keuntungan finansial belaka. Begitupun jika berbicara tentang modal usahanya. Kami intinya adalah secara perhitungan, kami pertama ya, kalau mencari modal, investasi atau apa, kami berusaha untuk yang tidak riba. Kami mencari setidaknya ada angel investor atau yang memang benar-benar mau membantu kami tanpa harus bunga. Pinjaman bank segala macam itu kami hindari. Kami lebih suka menjadi binaan. Kemarin kita jadi binaan BUMN, salah satu BUMN, dan itu akadnya juga jelas. Saya nanya dulu nih, akadnya gimana nih kalau di sini terus ada yang terasosiasikan dengan riba, kami nggak mau. Itu jadi dari sejak awal masalah itu saya pribadi cukup disiplin. Saya menghindari hal-hal kayak begitu. Dimas sangat menyadari kreativitas dan inovasi adalah nyawa dalam berbisnis. Ini bisa dilihat dari beragam produk yang dikembangkannya sesuai zaman. Dari sisi produknya, kami menciptakan inovasi yang memang berbeda dengan yang lain. Misalnya ini beer pletok asli yang kami campur dengan powder milkshake. Kita dari minuman kekinian. Terus ini cappuccino. Ini ada dari lemon. Dan ini cold brew coffee. Jadi ini benar-benar bir soft drink yang syar'i lah gitu, bisa di mix. Nah, kenapa kami lakukan itu? Karena kami ingin produk ini bisa dinikmati oleh semua kalangan, terutama milenial dan zilenial, bukan hanya orang-orang kolonial saja. Lalu, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah berhasil. Jadi produk-produk ini ketika kami coba tes market di Car Free Day, itu banyak yang suka. Media sosial pun tak lepas dari perhatian Dimas sebagai media promosi yang justru menjadi garda terdepan bisnisnya. Kami sangat beradaptasi dengan konsep digital marketing. Kenapa? Karena ketika kami mau berhubungan dengan orang-orang dari kaum generasi milenial dan zilenial, tentu harus seperti itu. Kami punya Google Business, terus punya Instagram. Justru penjualan kami hari ini bisa stabil dari online dibandingkan kami jualan secara reguler, karena kami pernah coba untuk nitip di toko-toko
ya mereka sendiri udah bingung jualnya, harganya sudah tinggi dari kami. Karena HPP-nya kita mau tekan berapa juga, kalau ditaruh ke warung pasti sudah tinggi. Maka kami jual online itu sangat terbantukan, terutama sekarang sejak Bir Peletok ini menjadi ikon Betawi, dipergubkan, itu ada kurikulum di sekolah yang mereka itu harus membuat yang namanya Bir Peletok. Tapi mereka kadang-kadang langsung mau beli jadi. Jadi di setiap bulan itu, setiap tahun itu dalam bulan-bulan tertentu pasti ada yang beli dalam jumlah besar untuk mereka praktek di sekolah. Namun sayangnya, masih ada satu kendala yang tak bisa diselesaikan hanya oleh Dimas atau para pelaku UMKM lainnya. Ini terkait dengan kebijakan yang sejatinya diperhatikan oleh para pemangku jabatan. Mengenai harga tinggi ini kan kami otomatis menerapkan HPP yang tinggi karena kita tidak bisa menyetok ya, nggak ada supply yang bisa kita siapkan. Kita beli semua dari warung-warung tradisional. Jadi yang membuat mahal itu kan karena kita belinya ya udah tangan kedua, tangan ketiga. Tapi kalau kami langsung misalnya dari petani jahe di daerah gitu kan, kita beli bertonton misalnya. Nah itu bisa, itu yang bikin produk mahal sih. Jadi harapan saya sih sebenarnya ketika ini produk budaya yang bagus dan memang bisa dijual ke Jakarta saja, jadi harus ada dukungan pemerintah daerah secara penuh gitu loh terhadap usaha-usaha sejenis. Yang pertama dari sisi pemasarannya dibuka, open source yang benar-benar lebih luas gitu kan. Berikutnya jangan jadikan ini sebagai ikon-ikon budaya semata, tapi ini harus benar-benar terpublikasikan menjadi sesuatu yang memasyarakat gitu loh. 8 tahun berbisnis, tentu ada hikmah dalam perjalanannya. Hikmah yang saya dapat di dalam menjalankan bisnis ini, niatnya karena kami bukan hanya mencari uang, tentu yang paling besar adalah kita bisa bersilaturahmi dengan banyak orang. Karena produk ini produk sulit yang dijual, kami harus menerangkan dulu. Jadi kalau saya sama istri bilang, saya bukan bicara promosi, tapi edukasi. Nah, dalam prinsip-prinsip edukasi ketika kita bertemu orang, ya seperti hari ini kami menjelaskan tentang produk kami, orang akan tahu dan di situ bukan hanya produknya yang terbeli, tapi kita bisa berkenalan, bahkan bisa ada hal-hal lain lagi, itu sering terjadi. Itu jadi ada hikmah silaturahmi di situ, tentu dari sisi finansialnya. Ketika usaha kami yang lain drop, ini masih bisa tetap bertahan. Nah, buat sahabat yang ingin memulai usaha, Dimas punya beberapa tips yang pastinya akan sangat bermanfaat. Tips dari saya kalau untuk teman-teman UMKM yang mau menyemplungkan dirinya di bisnis ini, sesuai dengan nama saya saja, nekat. Nekat itu ada 5. Pertama, niatkan dulu yang baik, lillahi ta'ala. Kenapa kami kuat di sini sampai dari 2016? Karena kami udah lillahi ta'ala semua. Jadi kami melakukannya juga dengan konsep-konsep yang syar'i, semuanya untuk Allah gitu kan. Terus berikutnya empati. Empati kepada diri kami selaku pelaku dan juga kepada orang lain. Misalnya dengan ketika ada kelebihan dari yang kami dapatin, ya nggak mau kami harus berempati kepada fakir, miskin, duafa. Itu pasti ada. Kalau di perusahaan mungkin ada CSR-nya lah. Itu sedikit kami berusaha untuk itu. Berikut kreatif. Menjual produk yang sulit kalau kita tidak kreatif tidak bisa. Jadi UMKM itu harus kreatif. Bagaimanapun caranya dia harus bertahan dan tumbuh berkembang. Berikut lagi akselerasi. Untuk melakukan 3 hal tadi tanpa adanya akselerasi, tindakan yang bergerak dengan cepat, bersegera, itu tidak akan bisa. Semua sudah dilakukan, ditutup dengan tawakal ala Allah. Karena dibuka dengan niat kepada Allah, semuanya serahkan lagi kepada Allah. Jadi insya Allah nekat bikin hebat.